Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kelanjutan dari Syarh Sunnah Imam Al-Muzani dan At-Tahdhib fi Adillah Al-Ghaya wa Taqrib. Baik, kita awali dengan pembahasan akidah dan manhaj dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, mengenal sahabat Nabi. Apa itu sahabat Nabi? Sifat mereka seperti apa? Terus jumlahnya. Lalu di kesempatan kali ini disebutkan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat keutamaannya. Baik, dibaca. Mengenal sahabat Nabi. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama ini pembahasannya tentang sahabat. Kita telah masuk pada pembahasan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dibahas tentang khusus sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau sebutkan secara umum tentang keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ia adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita awali dengan siapa itu sahabat Nabi. Dibaca. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya jilid yang ketiga nomor 1333 berkata, "Faman jilid terus halaman 1333 berkata, "Waman sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimina fahuwa min ashabihi." Siapa saja yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat beliau dari kaum muslimin, maka ia termasuk sahabat. Baik, lihat apa dikatakan oleh Imam Bukhari. Pertama, dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pengertian lebih jelasnya. Bersahabat sini maksudnya adalah bertemu. Lalu melihat beliau atau melihat beliau, lihat Nabi dari kaum muslimin, berarti ketika melihat dalam keadaan Islam, maka ia termasuk sahabat. Namun pengertian ini nanti terasa kurang dikarenakan bagaimana jika ada sahabat dia ketika bertemu Nabi SAW dia Islam, namun setelah itu dia murtad. Nah, gak masuk dalam definisi ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Ada penjelasan dari Ibnu Hajar di bawahnya. Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwa perkataan Imam Al-Bukhari adalah pendapat Imam Ahmad dan kebanyakan ulama hadis. Perkataan Imam Bukhari dari kaum muslimin berarti setiap yang bersama beliau atau melihatnya dari orang kafir tidak termasuk sahabat. Adapun yang masuk Islam setelah beliau meninggal dunia juga tidak termasuk sahabat sebagaimana pendapat Mu'tamad. Demikian disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Baik. Lihat pengertiannya tadi dari kaum muslimin. Berarti kalau ada yang bertemu Nabi kafir seperti paman Nabi Abu Thalib, Abu Lahab, itu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kafir, tidak beriman, sampai meninggal juga demikian, maka tidak disebut sahabat Nabi. Jadi bukan hanya sekadar bertemu, namun harus dalam keadaan Islam. Terus ada pun yang masuk Islam setelah beliau meninggal. Nabi sudah meninggal, dia sebelumnya ketemu Nabi, namun dia meninggal Nabi SAW meninggal, baru dia masuk Islam. Maka dari definisi tadi juga tidak disebut sahabat. Terus Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah ketika mendefinisikan sahabat, beliau mengatakan
as-sahabiyyu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman summa mata 'alal islami liyakhruja man irtadda wa mata kafiran. Sahabat Nabi adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dari definisi berarti tidak termasuk sahabat Nabi mereka yang murtad atau mati dalam keadaan kafir. Nah, lihat sahabat Nabi, ini definisinya bagus sekali dari Al-Hafidz Al-Iraqi. Ia katakan, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman dalam keadaan Islam, tsumma mata 'alal Islam, kemudian mati juga dalam keadaan Islam. Bertemu Nabi 1, kemudian dalam keadaan Islam 2, kemudian mati juga dalam keadaan Islam 3. Liyakhruja man irtadda wa mata kafiron. Maka dari definisi ini, orang yang murtad dan orang yang kafir ketika bertemu Nabi atau setelah bertemu Nabi, maka tidak masuk dalam definisi sahabat. Di sahabat sekali lagi yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Terus sedangkan yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak termasuk dalam istilah sahabat Nabi. Demikian menurut pendapat yang masyhur. Contoh dalam hal ini adalah utusan Kaisar. Inilah Kaisar Ar-Rum, yaitu Romawi, ketika mengutus utusan, awalnya dia kafir, sepeninggal Nabi SAW baru dia itu masuk Islam, maka dia tidak disebut sahabat. Terus inilah yang disebutkan dalam At-Tabsirah wa At-Tadhkirah halaman 205. Taib. Terus apa ada di antara kalangan jin yang termasuk sahabat Nabi? Coba lihat pengertian dari Al-Hafidz Al-Iraqi tadi ya. Siapa saja? Kalau dari pengertian ini berarti manusia yang bertemu Nabi, termasuk juga jin yang bertemu Nabi, maka dapat disebut sahabat. Coba lihat di sini perkataan Ibnu Hajar. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah inda kalamihi fi ta'rifi sahabi amal jinnu farrajihu dukhuluhum li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ilaihim qat'an wa hum mukallafuna fihimul usatu wa ta'iuna. Faman arafa ismahu minhum la yanbaghi taraddud fi dzikri fis sahaba. Intaha min Fathul Bari. Baca. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa sesuai dengan definisi sahabat, jin juga termasuk dalam sahabat menurut pendapat yang terkuat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada mereka. Para jin juga termasuk mukallaf yang dibebani syariat. Di antara jin ada yang ahli maksiat, ada yang ahli taat. Siapa saja yang masuk dalam definisi sahabat, maka ia termasuk sahabat. Nah, siapa saja yang masuk dalam definisi sahabat, maka ia termasuk sahabat meskipun jin. Berarti dari kalangan jin ada yang masuk istilah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada ketika pembahasan jin dalam surat Al-Jin, itu kan mereka belajar dari Nabi. Qul uhiya ilaihi annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka katakan kami mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan sekali. Berarti dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam, mati juga dalam keadaan Islam, maka masuk dalam definisi sahabat tadi. Nah sekarang berapa jumlah sahabat Nabi? Baca. Tidak bisa dipastikan jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berada di berbagai daerah. Dan juga tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan satu persatu nama sahabat yang telah masuk Islam dan lahir dalam keadaan Islam. Sebagaimana kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika ketinggalan dari perang Tabuk. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafidun. Kaum muslimin yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat banyak. Tidak ada satupun kitab yang bisa mengumpulkan nama-nama mereka. Nah, sangat banyak. Ya, sehingga sebenarnya kita tidak bisa pastikan berapa jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Al-Hafidz Abu Zur'ah Ar-Razi, guru dari Imam Muslim, menyebutkan jumlah sahabat Nabi ada 114.000. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami'. Ya, lihat Al-Hafidz Abu Zur'ah Ar-Razi, guru dari Imam Muslim, menyebutkan dia pastikan di sini jumlahnya 114.000. 114.000. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus setelah kita lihat tentang definisi sahabat, jumlah sahabat, yang jelas kalau jumlah pastinya tidak ada, namun sebagian ulama menyebut 114 tadi.
114.000 dan ada yang menyebutkan jumlah yang lainnya lagi. Nah, sekarang kita masuk keutamaan sahabat Abu Bakar. Ini masih satu keutamaan, nanti kita tambahkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dibaca. Perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah, dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertama, Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakrin, thumma Umar ibn Khattabi, thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum." Kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua. Nah, lihat di sini disebutkan yang terbaik Abu Bakar dulu, baru Umar, kemudian baru Utsman. Terus ini pun dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dibaca. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ia berkata, "Qultu li abi, ayun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Qala Abu Bakrin. Qultu thumma man? Qala thumma Umaru. Wa qasitu ayyakulu Utsmanu. Qultu thumma anta? Qala ma ana ila rajulun minal muslimina. Aku bertanya kepada ayahku, siapa orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ia menjawab, Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi, kemudian siapa lagi setelah itu? Ia menjawab, kemudian Umar. Aku khawatir bila ia akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya dengan bertanya, kemudian engkau? Ia menjawab, aku hanyalah seseorang dari kaum muslimin. Nah, di sini jawab Abu Bakar dulu, kata Ali. Terus setelah itu siapa? Umar. Ya, setelah itu ya anaknya ini khawatir nanti dijawab Utsman. Maka sebelum dijawab maka dia potong. Ya, kalau engkau bagaimana? Ya, summa anta, kemudian engkau. Kemudian Ali merendah. Dia katakan ma'ana illa rajulun minal muslimin. Aku hanyalah bagian dari orang muslim. Nganggap dirinya biasa. Ya, nganggap dirinya biasa karena sudah mau disanjung dia rendahkan. Ma'ana illa rajulun minal muslimin. Nampak ketawaduan dari Ali bin Abi Thalib ya, karena ketika dia mau dipuji ketika itu karena mau disebutkan keutamaan-keutamaan ini kan Abu Bakar gak ada, Umar gak ada lagi di sini, namun Ali yang ada. Maka ketika mau disanjung Ali dia merendah ketika itu, menandakan bagaimana ketawaduan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, atau tanda dia begitu low profile, tidak menganggap dirinya istimewa dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam.